aku dari Jawa Timur sama temanku itu paling jauh sendiri ya. Akhirnya alhamdulillah sih lolos. Genki desu ka? Jadi kali ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya bisa lolos magang ke Jepang dari tahap 1 sampai tahap akhir. Walaupun aku sekarang belum di Jepang ya, dan masih mau pendidikan. Jadi stay tune aja di channel ini, nanti bakal ada keseruan pas aku lagi pendidikan di Minori. Aku tuh sebelum ke Minori tuh cari informasi tuh ada banyak banget ya, di Google, di Facebook, sosial media, apa aja sih magang tuh, dan itu tuh banyak banget, bukan cuma Minori aja, dari berbagai kota tuh ada. Kenapa kok aku milih Minori? Karena Minori itu dia punya SO sendiri, terus dia bisa jamin kita dari awal sampai akhir nggak bayar. Kita cuma bayar 1.100.000 buat medical check up aja. Jadi awalnya tuh aku tahu Minori itu ada di Facebook, di pemagangan Minori. Nah, aku tuh kayak scroll gitu, karena waktu itu aku habis lulus dan masih kerja. Habis lulus tuh aku kerja. Nah, setelah aku tahu gimana caranya magang itu, awal-awal tuh kayak jauh banget, karena aku sekarang ada di Jawa Timur, Kediri ya. Sedangkan tesnya tuh ada di Jawa Barat, di Bekasi, Cikarang. Itu makan waktu kalau naik kereta api itu 12 jam. Jauh banget kan? Dan jaraknya jauh banget. Terus aku lihat-lihat tuh ada namanya LPK Aji. Nah, itu dia ada di Jawa Tengah, di Klaten. Ternyata itu cabangnya Minori. Nah, dia bisa seleksi di situ. Terus habis itu kita nanti tes kedua, tahap 2-nya tuh ada langsung di Minori kalau udah lolos tes tahap 1. Nah, jadi aku ambil tes tahap 1 tuh di Aji. Nah, itu juga ada websitenya, aku taruh linknya di bawah. Kalian bisa daftar, terus kalian konfirmasi tuh kalau saya udah daftar gitu. Nanti bakal ada panggilan tes tahap 1. Di situ cepet banget. Kalau di Aji tuh cepet banget. Dia mencakup wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Eits, ada Yogyakarta juga. Dia cepet banget, kayak fast respon gitu. Beda kalau yang di Minori ya, dia udah pusatnya, jadi kayak lambat. Jadi mereka terima informasi dari kalian tuh kayak lambat nanti. Tapi pasti kalau kriteria kalian masuk ke dalam bidangnya gitu. Jadi ini tuh sesuai aja sama kita. Nah, setelah aku daftar di Aji, terus akhirnya ada panggilan tes tahap 1. Nah, tes tahap 1 ini aku 1 hari. Dia tuh ada tes matematika, tes Kraepelin, terus kayak tes mata, tes berat badan, sama ketahanan fisik ya. Dia ada push up, terus sit up, sama kuda-kuda gitu, apa ya, loncat ke kanan ke kiri nanti dihitung itu. Nah, itu di situ kita dilihat gimana kemampuan kita. Nanti kalau udah, hasilnya akan dikabarin besoknya atau besoknya lagi. Nanti ada tes tahap 2. Nah, masuk tes tahap 2 tuh aku lolos. Habis itu aku balik lagi ke Jawa Tengah. Itu ada psikotes online, lalu interview internal. Nah, karena ini cabang ada di Jawa Tengah, di Klaten, jadi interview internal tuh pakai via Skype sama pihak Minori pusat. Jadi nanti kita diseleksi, aku waktu itu ada sekitar 24-25 orang, dan itu diseleksi. Habis itu yang lolos nanti tes tahap terakhirnya di Minori. Nah, gitu. Dan waktu itu pengumuman lolosnya tuh sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jadi ya aku waktu itu terima lolos ya sekitar seminggu sampai 2 minggu. Habis itu langsung beberapa hari kemudian, 3 atau 4 hari langsung disuruh tes ke Minori. Nah, tes di Minori ini kan aku udah lolos tuh tes tahap 2. Nah, di Minori ini baru kita interview user sama orang Jepang. Tapi karena
waktu kemarin itu masih ada corona gitu, dan kayak pihak Jepangnya tuh nggak bisa kesini, jadi kita interviewnya pakai Skype lagi, dan nanti ada translatornya. Jadi di sini tuh nggak harus bisa bahasa Jepang gitu loh, kita bisa pakai bahasa Indonesia pas wawancara. Jadi nanti ada translatornya dan dia terjemahin ke bahasa Jepang. Nah habis itu kan siapa-siapa aja yang ikut interview user nanti diumumin, itu sehari langsung diumumin. Jadi kita tuh deg-degan banget karena aku dari Jawa Timur sama temanku itu paling jauh sendiri ya. Akhirnya alhamdulillah sih lolos. Kita selang 1-2 hari kita medical check up di RS yang dituju gitu. Medical check up, habis itu nunggu lagi 1-2 hari hasilnya gimana. Terus karena hasilnya udah keluar, nah baru itu dinyatakan lolos. Nanti tinggal nunggu penyidikan aja. Waktu itu aku nunggunya, kalian bisa nginep di Minorinya. Kalau nggak mau, kalian bisa nginep di luar. Banyak kok kayak hotel-hotel yang harganya murah, di bawah 100.000 tuh banyak daerah situ. Jadi kalian jangan khawatir kalau takut nginep gitu. Aku itu juga nginep di hotel yang harganya murah, tapi aku sama temen jadi joinan gitu harganya. Jadi kayak lebih irit aja gitu, karena aku juga bawa barang-barang banyak dari Jawa Timur, jadi takut ngerepotin pihak Minorinya, jadi aku pilih nginep di luar aja. Oh ya, nanti aku taruh linknya di deskripsi yang buat magang ke Minori. Kalian baca-baca aja tuh persyaratannya tuh apa aja, nanti ikut kriteria kalian nggak. Sebenarnya aku ada satu sih yang aku ragu waktu itu nggak ikut kriteria, karena aku ini aku minus 1,5. Jadi tapi selagi di bawah 2 itu nggak apa-apa katanya. Ya udah aku ikut aja gitu. Aku waktu itu lihat di persyaratannya tuh tidak boleh berkacamata gitu. Tapi selagi kalian minus, tapi kalau selagi kalian nggak berkacamata tuh nggak apa-apa, asalkan kalau udah buram banget gitu kayaknya nggak bisa. Nanti kan pas medical check up dia dicek juga, jadi hati-hati aja kalau pas mata ini kayaknya sensitif banget. Jadi ya itu agak susah sih kalau masalah mata tuh. Terus masalah job magang di Minori itu banyak banget, dan setiap hari tuh ada yang tes, hampir setiap hari ada yang tes. Di Minori kan kalian isi data tuh yang benar, terus yang lengkap, fotonya juga yang jelas. Terus jangan lupa berdoa, kalian bakal keterima kalau kalian rajin berdoa. Ini nggak tahu kenapa aku bisa lolos berdua sama temanku dari Jawa Timur. Berdua ini karena keberuntungan atau gimana, atau hoki, aku juga nggak tahu. Tapi ini bener-bener aku seneng banget karena aku udah lama nungguin ini setahun. Jadi aku kayak nggak kayak cari-cari informasi gitu, dari magang mana gitu. Aku setahun. Jadi kalian bisa coba di Minori ini, siapa tahu kalian beruntung, terus kalian bisa magang gratis. Dan masalah biaya tuh enak banget di sini. Kalian di sini tuh kayak per bulan nanti bakal dikasih uang saku, dikasih asrama, dikasih seragam, terus dikasih buku, semuanya tuh gratis. Makan juga gratis. Dia kalau makan dikasih makan siang, kalau pagi sama malam nanti kalian masak sendiri sama joinan sama teman-teman. Jadi kayak nggak makan biaya. Terus sebelum berangkat katanya sih nanti ada uang buat uang saku sama uang buat beli koper. Aku juga kurang tahu, nanti kalau udah pas waktunya itu nanti aku jelasin lagi, jadi stay tune aja di sini. Aku pendidikan kira-kira tuh 6 bulan, tapi karena kemarin karena corona tuh gawat banget, jadi kayak pendidikan aku tuh ditunda, nggak tahu sampai kapan, sampai corona ini surut ya yang jelas. Nah masalah kriteria boleh berhijab apa enggak, boleh ngerokok apa enggak, nanti tuh bakal dijelasin di sana gitu.
Jadi kalian cuman niat yang kuat aja, intinya jangan minder waktu pas diwawancara itu, jangan minder gitu. Jadi segitu dulu penjelasan dari aku. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa tanya aku di Instagram, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah habis itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, karena aku masih belum pendidikan nih. Nanti bakal aku lanjutin ke pendidikan pas di minorinya, gimana sih kelasnya, gimana sih asramanya, teman-temannya enak gak, kohai-kohainya, senpai-senpainya gitu. Nanti kalian stay tune aja di sini bagi yang pengen tahu lebih luas tentang magangan Jepang dan pendidikannya sampai nanti di Jepang. Kalian subscribe aja di sini, jadi tunggu video baru dari aku. Ja, mata mina, arigatou gozaimasu. See you next video.